dipergunakan di smartphone. Ini diterapkan, diajarkan juga ya pada talenta muda kita nih. Oke, diajarkan juga. Melalui handphone, tidak saja melalui PC gitu kan. Siapa tahu mereka tidak sempat kadang di luar gitu loh. Kok misalkan kan, oh ada nih caranya lewat HP. Nah, kalau HP sendiri yang paling gampang misalkan Paling gampang dan yang paling mudah dan yang paling banyak di pasaran itu rata-rata menggunakan. Halo hai rekan-rekan, gimana kabar semua pagi hari ini? Senang sekali rasanya saya Habibie akan mengajak rekan-rekan semua berbincang-bincang sedikit mengenai kejuruan desain grafis. Seperti apa desain grafis itu? Apa sih? Banyak kita hanya menyebutnya desain grafis. Tapi banyak ya kita tidak tahu seperti apa itu desain grafis itu sendiri. Nah, kali ini saya memiliki narasumber dari UPTD LK Selong, dan dia juga sudah lama sih berkecimpung di bidangnya, terutama di desain grafis. Bisa dikenalin dulu nih pada rekan-rekan semuanya. Baik, terima kasih. Langsung saja, nama saya Lalu Ramdan. Saya salah satu instruktur di UPTD LK Selong. Alhamdulillah sudah berkecimpung di dunia desain 3 tahun dalam prakteknya. Namun untuk pelatihan sendiri saya sudah beberapa kali mengikuti desain seperti kompetisi dan kompetensi desain grafis itu sendiri. Nah, berbicara tentang desain grafis, jadi kita di sini di BLK Lombok Timur sedang melaksanakan pelatihan talenta muda untuk produk desain. Nah, jadi harapan untuk menciptakan para talenta muda. Apa itu desain grafis sebenarnya? Desain grafis ini banyak hal ya. Dari kita bangun tidur, ini mata ini sudah melek gitu ya. Itu melek itu melihat gambar-gambar di sekeliling. Itu yang kita rekam di otak. Nah, nanti ketika kita ingin mengaplikasikan ke bentuk desain gitu, dengan memperhatikan nanti ada prinsip-prinsip desainnya, misalkan unsur-unsur desainnya harus masuk di situ. Kemudian nanti misalkan dalam mendesain itu kan ada prinsip-prinsip pewarnaan dan sebagainya agar hasil desain itu terlihat maksimal dan hidup gitu ya. Artinya insting, artinya kita melihat dari pemandangan saja, contoh, atau kita lihat alam di sekitar kita, itu sudah menjadi, udah kita rekam sendiri gitu ya dalam pikiran kita bahwa oh seperti ini nanti konsep yang akan kita terapkan, yang kita akan buat, kita akan desain, itulah yang kita kemas dalam bentuk desain gitu ya. Nah, ada cara-cara tersendiri mendesain, membuat supaya wah gitu loh. Hasil yang bisa dikatakan membuat orang tertarik dengan yang kita buat. Tentu saja ya. Jadi dalam desain itu sendiri, misalkan dalam pengambilan warna ya, sebenarnya gambarnya biasa-biasa saja ya. Dengan sentuhan desain, dengan menggunakan teknik-teknik desain, misalkan dalam pewarnaan, misalkan ada istilah hue, kemudian ada istilah tone, ya, penerangan, kemudian ada menggelapkan, mengaburkan, dan menggunakan warna-warna. Ini nanti kita kolaborasikan gitu. Iya, mana yang cocok sekiranya, misalkan hijau, mana pasangan yang pas untuk. Itu dia. Nah, jadi dari gambar itu, dari gambar yang biasa menjadi gambar yang bisa menyampaikan pesan kepada audiens. Ya, jadi intinya di sini dalam mendesain hasilnya itu bisa menyampaikan pesan. Iya. Ya, jadi mau produk, mau apa saja dalam mendesain. Jadi inti utamanya adalah hasil desainnya itu ada kaitannya memang ya dengan digital marketing itu kan, itu cara memarketnya itu kan. Ini kan membuat infografis atau seperti itu kan harus cocok dengan yang apa yang diminati oleh konsumen gitu. Itu dia Pak PP. Jadi sebenarnya di BLK ini saya kemarin di awal saya lihat ini ada 2 program yang dilaksanakan sekaligus. Begitu. Jadi sebenarnya ini harusnya nih Pak PP ya. Jadi enggak dipisah antara
produk desain produk desain dengan marketnya internet gitu ya? marketing ini digitalnya. Karena di internet marketing pemasaran itu yang utama dan yang utama itu adalah desainnya Pak. Jadi bagaimana ini kan pesan atau ini bisa disampaikan ke melalui pemasarannya begitu. Bisa melalui media sosial tentunya ya. Jadi produk itu kita kemas sedemikian rupa yang tadinya biasa-biasa menjadi luar biasa, memiliki daya tarik tersendiri, akhirnya customer itu akan tertarik. Kalau pengalaman Pak Ramdan sendiri mengenai desain ini, artinya supaya minat konsumen atau minat audiens atau orang masyarakat kita tertarik gitu melihat hasil yang kita pasarkan gitu. Ada pengalaman tersendiri nggak? Nih, mungkin rekan-rekan semua di rumah, penasaran nih, aku seperti apa? Udah buat desain tapi kok nggak cocok, nggak ada yang lihat, nggak ada yang nonton, nggak cocok lah untuk dipasarkan. Kalau ada cara tersendiri gitu. Jadi para rekan-rekan sekalian, jadi begini. Semua kita di awal kita belajar desain itu Pak Pipi, biasanya kita agak sedikit minder Pak Pipi ya. Cuman ini ketika kita sudah mulai menekuni bidang ini, hal yang utama adalah sering mengulangi Pak Pipi. Jadi ketika pertama kali kita mendesain itu pasti pasti kurang maksimal begitu Pak. Kemudian di sini kita tekankan untuk mendesain ini jangan hanya terpaku di satu panduan saja, referensi saja. Jadi kita harus memiliki inovasi lah gitu ya. Itu dia Pak Pipi. Jadi saran saya kepada rekan-rekan ketika ingin menggeluti bidang desain adalah misalkan seperti kita menjiplak atau istilah kerennya itu nyontek gitu. Nyontek begitu. Memang itu wajib dilakukan Pak Pipi untuk pemula. Jadi dari itu dasar, makanya saya bilang. Nanti kita akan dari sana kita melihat kita harus buat lebih beginilah, lebih walah. Dia buat gini, kita berusaha untuk buat seperti ini. Saya pastikan itu wajib Pak Pipi. Kita menjiplak dulu ya. Kita menjiplak hasil karya orang. Namun ketika sudah berhasil, ketika jadi yang hasil jiplakan itu Pak Pipi, jadi jangan sampai kita mengganti nama kita, maksudnya karena ini kan hasil jiplak ya. Ketika sudah jadi itu tetap harus menyampaikan bahwa ini bukan hasil karya kita. Ini dari misalkan Pak Habibie desainer, misalkan ngambil produk by ini tetap kita cantumin lah gitu. Supaya tidak kesannya menjiplak mengambil dari itu kan. Tapi kalau memang konsepnya dari kita sendiri sih nggak masalah ya. Dia tampilkan by inilah, produk inilah, buat dari yang produksinya inilah gitu kan. Tapi kalau membuat orang supaya tidak terkesan untuk mengambil, itu kan yang dibuat oleh itu desainer yang itu kan gitu. Oke, menarik juga nih Pak Ramdan. Nah, ketika cara menerapkan pembelajaran supaya mereka mahir, supaya mereka bisa gitu loh untuk dikembangkan di skillnya, kayak gimana gitu? Oke, yang pertama tadi saya bilang bahwa teknik pertama kita banyak biasa pemula awal dasar dulu, basicnya basic dulu. Nah, terus kemudian ini teknik yang paling biasa ini digunakan bagi seorang freelancer misalkan belajar otodidak ini Pak Bibi. Jadi rekan-rekan itu yang pertama dan utama adalah memiliki semangat yang tinggi ya. Kemudian yang kedua, rekan-rekan juga cari referensi sebanyak-banyaknya melalui media ya. Nah, kemudian teknik plagiat tadi Pak Habibie itu harus. Jadi menjiplak itu memang wajib wajib kita laksanakan. Cuman nanti di hasil akhir final tetap kita tampilkan bahwa ini si pemilik desain. Nah, begitu. Itu pertama, nanti akan berkembang dia ketika kita sudah sering mengulangi dan akhirnya itu ide-ide itu juga akan muncul Pak Habibie. Ya, banyak hal yang kita bisa katakan lihat dari desain ini, bisa kita gunakan mulai video grafis, infografis, macam segala macam yang untuk kita tampilkan di media sosial. Ini yang saya bikin jadi menarik nih Pak Ramdan. Ketika sekarang kan banyak aplikasi nih, ada bisa kita mulai Corel Draw, bisa dari Canva, segala macam ini. Memang sama aja sih sebenarnya, tapi kan banyak istilahnya elemen-elemennya yang perlu ditampilkan supaya menarik gitu bagi
audien gitu. Nah, kira-kira yang biasanya dipergunakan nih aplikasi seperti apa untuk mempermudah pembelajaran kepada rekan-rekan semua di baik, kan sekarang semua serba sudah bisa kita menggunakan handphone, ya, smartphone. Udah praktis sekarang ya. Praktis sekarang. Nah, jadi kalau misalkan rekan-rekan hacker ingin belajar, misalkan tidak memiliki PC di rumah, laptop begitu, bisa melalui HP gitu ya. Bisa melalui HP. Sekarang sudah banyak sekali aplikasi-aplikasi yang dipres sedemikian rupa sehingga dia agak ringan Pak Pipi, bisa dipergunakan di smartphone. Ini diterapkan, diajarkan juga ya pada talenta muda kita nih. Oke, diajarkan melalui juga. Handphone, tidak saja melalui PC gitu kan. Siapa tahu mereka tidak sempat, kadang di luar gitu loh. Aduh, aku mau infografis nih, susah, nggak bawa laptop misalkan kan? Itu dia. Oh, ada nih caranya lewat HP. Nah, kalau HP sendiri yang paling gampang misalkan, yang paling gampang dan yang paling mudah dan yang paling banyak di pasaran itu rata-rata menggunakan Canva itu. Canva. Ya, jadi misalkan menu-menu dan item-item yang memang ada lebih gampang ya, apalagi cetak banner segala macam gitu ya. Itu lebih apa ya? Lebih hampir sama isinya. Tapi cuman tetap saja kan namanya aplikasi yang daya tampungnya lebih sedikit, tentu lebih kurang. Ada yang berbayar, ada yang juga yang tidak berbayar kan? Ada yang berbayar, yang ada yang gratis juga. Nah, rekan-rekan memang menarik juga nih jika kita belajar desain nggak habis-habisnya nih kalau kita kupas banget nih. Benar, artinya bagaimana memasarkan, memproduksi, bagaimana juga agar konten-konten yang kita tampilkan di media sosial itu lebih menarik tentunya kepada masyarakat agar banyak yang nonton, banyak yang like, banyak yang subscribe, banyak yang follow. Tentunya ada cara-cara tersendiri mungkin nih Pak Rahman lagi nih Pak Ramdan. Nah, kira-kira ada cara tersendiri nih gimana supaya masyarakat kita nih atau rekan hacker semua lebih tertarik gitu untuk gimana supaya tidak kesannya wah kuno nih kalau ditampilin kayak gini nih kuno. Nah, sekiranya kalau menurut Pak Ramdan sendiri yang pas kayak gimana sih? Oke. Jadi desain itu sendiri ya, dia selalu mengikuti perkembangan zaman, apalagi milenial sekarang. Sekarang. Jadi tahapan pertama ketika rekan-rekan hacker ingin menggeluti dunia desain, jadi kita masalah informasi ini jangan sampai kita terlalu ketinggalan Pak. Ya. Jadi apa yang viral, apa yang tenar itulah jadi modal awal kita untuk kita akan angkat sebagai inspirasi kita untuk. Jadi itu dia. Jadi mohon maaf sekali lagi untuk desain grafis ini sendiri atau misalkan kayak di BLK sekarang produk desain ini memang dasar untuk kita bisa melakukan promo lah yang lebih tinggi lagi Pak. Betul. Nah, misalkan kita mau sebagai YouTuber, YouTuber sendiri selain kita harus pintar mengedit video dan sebagainya, yang akan membuat menarik itu konten desainnya Pak. Kontennya, ya. Meskipun isinya tidak. Apalagi seperti saya katakan kemarin sama Pak ini yang di bagian digital marketing, gimana konsep cara produk yang kita pasarkan itu supaya lebih menarik. Ternyata juga dari thumbnailnya kan, dari gimana tampilan gambar ketika awal muncul. Ya. Apalagi kalau misalkan aduh ceweknya cantik padahal nggak tahu isinya apa di dalam kan gitu. Itu dia. Jadi itu kan menarik juga kan sebenarnya. Ya, itu dia. Nah, itu kan kita buat kita rancang. Itu termasuk di dalam desain grafis itu sendiri. Nah, itu maksud saya. Gimana cara merancangnya? Nah, cara merancangnya seperti ini. Misalkan kita rasa penasaran masyarakat atau orang yang itu yang kita cari dulu terlebih dahulu Pak. Misalkan sekarang ketika yang sedang hangat sekarang, topik yang sedang viral misalkan itu yang kita angkat kan Pak. Walaupun misalkan isinya hanya nyerepet saja, kan? Nah, tetapi apalagi kalau memang isinya sangat bagus Pak. Iya, isi dari kontennya. Oke. Jadi tekniknya adalah mengambil contoh gambar-gambar yang sedang viral, berita yang sedang viral, itu yang kita konsep, kita kemas, ya, kita akan buat desainnya untuk bisa kita pasarkan, kita tampilkan, misalkan di thumbnail misalkan. Iya, di thumbnailnya. Thumbnailnya, misalkan seperti sekarang kita sedang melakukan pelatihan talenta muda ini desain grafis nih ya. Nah, sekarang kita mau pasarkan dia Pak Habibie ya. Supaya gimana bisa berkesan. Berkesan bisa. Nah,
Artinya ketika ini pelatihan cuma 5 hari Pak Habib ya, nah, tapi ternyata bisa menghasilkan produk Pak Habib. Nah, ini ada 3 produk yang sudah bisa dihasilkan dalam waktu yang sangat singkat. Walaupun tidak maksimal Pak Habib ya. Jadi ingat kalau mau maksimal rekan-rekan naker harus memang selalu mengulang lagi, mencari referensi-referensi dari luar. Itu jangan sampai berhenti Pak Habib. Selalu upgrade keilmuan tentang skill kita. Iya. Itu. Oke, baik, terima kasih, menarik juga nih, banyak hal yang perlu kita gali sebenarnya dalam desain grafis ini nih, Pak Ramdan. Tapi memang terkadang kita ini sekarang tinggal kemauan sebenarnya. Mau nggak kita dari diri kita sendiri memulai dari sekarang untuk belajar dan tidak pernah berhenti untuk terus belajar, karena belajar itu indah. Ya, kompeten sudah pasti memang. Kalau nggak belajar kan nggak bisa kompeten tentunya kan. Nah, sekarang mulailah dari sekarang rekan naker untuk terus menggali potensi kalian melalui apa yang kalian miliki, apa yang kalian minati. Misal kalian ingin didesain grafis, ada di LLK Selong sudah buka juga ya. Karena itu juga merupakan binaan kita di BLK Lombok Timur, dan anggarannya juga ditentukan nanti dari BLK Lombok Timur ke LLK Selong untuk siapa tahu kalian berminat untuk ikut gabung. Nah, siapa tahu juga ada program nanti ke depan di BLK Lombok Timur untuk talenta muda desain grafis nih, kalian juga bisa ikut gabung. Jadilah santri-santri yang kompeten, tentunya memiliki talenta-talenta yang bisa diandalkan di pondok pesantrennya. Itu harapan kita kan tentunya. Nah, memang banyak hal yang perlu kita bahas nih, tapi besok lain waktu lah kita untuk bahas lebih detail lagi seperti apa lagi konsep-konsep ke depan mengenai desain grafis ini. Terima kasih atas waktunya Pak Ramdan ya, dan terima kasih atas rekan naker perhatiannya. Tetap pantau terus channel media sosial kami di Instagram maupun di Facebooknya ya. Jangan lupa nanti like, subscribe, follow akun Instagram kami di BLK Lombok Timur, dan jangan lupa rekan naker pantau terus channel YouTube kami di BLK Lotim. Dan saya Habibi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan salam kompeten.